Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu kita membacakan seumpama suratul Fatihah, di mana kita niatkan seumpama pahalanya kepada para ulama, kepada para kiai, dan kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kita. Kemudian kepada Al-Allama Al-Fadil Al-Qudwa Al-Kamil Al-Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kemudian Al-Allama Ibnu Qasim Al-Ghazi, kemudian kepada Al-Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asfahani, wabil khusus kepada Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ala haziniyah, ala kulli haziniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil mudha'afil aini, wa nabiyyu badalun minhu aw atafu bayanin alaihi. Wa Muhammadun alamun manqulun, dan bermula lafaz Muhammad adalah nama yang dinukil dari isim maf'ul mudha'af ain. Bahwasanya lafaz Muhammad ini merupakan alam mangkul. Ada alam murtajal, ada alam mangkul. Yang dikatakan dengan alam murtajal adalah sesuatu yang belum pernah digunakan kepada selain nama. Memang sejak awal sesuatu itu sudah digunakan untuk nama. Seperti nama Ibrahim, Ismail, Sufyan, Ja'far, itu memang dari awal hanya digunakan untuk nama. Yang kedua, alam mangkul. Bahwasanya alam mangkul itu telah pernah digunakan kepada selain nama. Sesuatu yang pernah digunakan kepada selain nama. Biasanya alam ini diambilkan dari sigat, baik itu dari sigat masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain-lain. Contohnya Muhammadun. Jadi Muhammad itu adalah alam mangkul yang diambilkan dari kata hammada, mudha'af ain, artinya berulang-ulang ain. Setimbangan dengan fa'ala. Isim maf'ulnya adalah Muhammadun.
Makna dari Muhammad itu adalah orang yang banyak mendapatkan pujian dari orang lain. Arti Muhammad itu orang yang banyak pujian. Maka oleh karenanya Nabi kita dinamakan dengan Muhammad. Karena beliau orang yang banyak mendapatkan pujian. Bukan dari golongan yang mengikut kepada beliau, bahkan musuh-musuh Nabi pun ikut memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi diberi nama oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Diberi nama pada hari yang ke-7 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ayah Nabi yang memberi nama? Kenapa harus kakeknya Abdul Muttalib? Karena ayah Nabi beliau wafat sebelum Nabi dilahirkan. Lalu ada yang bertanya kepada Abdul Muttalib, katanya, lima samaita abanaka Muhammadan wa laisa min asma'i abaika wala qaumika. Kenapa engkau beri nama anak engkau akan Muhammad? Jadi ada bertanya kepada Abdul Muttalib, kenapa? Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau beri cucu engkau itu Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, padahal tidak ada nama itu dari nama bapa engkau. Walau qaumika, dan tidak pula dari kaum engkau. Maka Abdul Muttalib menjawab, faqala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Maka ia menjawab, rajautu, aku berharap, ayyuhmada fis sama'i wal ardi, bahwa dipuji ia di langit dan di bumi. Jadi kenapa Abdul Muttalib memberikan nama kepada Nabi kita Muhammad? Karena Abdul Muttalib berharap supaya Nabi kita ini dipuji baik di langit ataupun di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan sungguh telah memastikan Allah akan harapannya. Jadi harapan dari Abdul Muttalib itu diijabah Allah, dikabulkan Allah. Karena memang Nabi di langit itu sangat terkenal. Sehingganya nama Nabi yang paling dikenal di langit adalah Ahmad. Sedangkan di bumi adalah Muhammad. Maka oleh karena itu juga sepantasnya bagi kita untuk memuliakan orang yang diberi nama Muhammad. Orang yang diberikan nama Muhammad sepantasnya, seyogyanya bagi kita untuk kita muliakan. Karena bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam satu riwayat, kalau ada anak kita, maka yang paling baik adalah kita beri Muhammad dengan nama Muhammad. Kalau kita beri anak kita nanti nama Muhammad, karena kita cinta mengharapkan keberkahan dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita berdua dengan anak kita nanti dimasukkan di dalam surga, bersama-sama nanti di dalam surga. Makanya kalau kita mempunyai anak, memiliki 3 anak, paling tidaknya di antara yang 3 itu ada yang diberi nama Muhammad. Wan nabiyyu badalun minhu, dan lafaz an-nabi itu menjadi badal minhu darinya Muhammad, atau ataf bayan alaihi di atasnya Muhammad. Wa ala alihi tahirina, dan salawat dan salam di atas keluarganya Nabi yang suci mereka. Siapa keluarga Nabi? Hum kama qala Syafi'i, mereka sebagaimana telah berkata Imam Syafi'i, aqaribuhul mu'minuna, bermula qarib-qaribnya Nabi adalah orang-orang yang beriman. Min Bani Hashimin wa Banil Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi yang dikatakan dengan keluarga Nabi, menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, adalah orang-orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bahwasanya Hashim dan Muttalib ini keturunan bapaknya adalah Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini mempunyai 4 anak. Yang pertama Muttalib, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdul Syam, yang keempat Nufal. Yang diambil keturunan Nabi itu dari Hashim, diambilkan dari Bani Hashim dan Muttalib. Tidak termasuk keluarga Nabi itu Abdul Syam dan Nufal. Kenapa tidak termasuk? Karena Abdul Syam dan Nufal itu pernah menyakiti Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak terhitung sebagai keluarga Nabi. Lalu Nabi dilahirkan itu dari Hashim. Hashim mempunyai anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu mempunyai anak yang pertama Abdullah, bapak dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Yang ketiga Abdul Talib, Abu Lahab, Al-Haris, Al-Zubair. Ini anak dari Abdul Muttalib. Jadi Nabi dilahirkan dari Bani Hashim. Waqila, dan satu pendapat mengatakan, waqtarahun Nawawiyu, telah memilih akannya pendapat oleh Imam An-Nawawi,
annahum kullu muslimin, bahwa sesungguhnya keluarga Nabi itu seluruh orang muslim. Satu pendapat mengatakan bahwa keluarga Nabi itu seluruh orang muslim terhitung kepada keluarga Nabi. Jadi kita ini termasuk juga kepada keluarga Nabi. Wa la'alla qawlahu tahirina, dan barangkali perkataannya musannif at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tathiran, diambilkan dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirukum tathiran. Wa ala sahabatihi, dan salawat dan salam di atas sahabat-sahabatnya Nabi. Jam'u sahibin Nabi, sahabati itu jamak dari sahibin Nabi. Wa qauluhu, dan perkataannya musannif ajma'ina adalah taukidun li sahabatihi, takkid bagi sahabatihi. Summa zakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hazal mukhtasari. Insyaallah kita lanjutkan dalam lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.